Setelah bercerai, aku diusir dengan hina dari rumah oleh ibu mertua. Setelah 1 minggu, aku baru tahu ternyata aku sedang hamil. Tapi aku memutuskan menyembunyikan kehamilanku dari suami dan mertua, dan berencana melahirkan sendirian. Saat aku mengalami kontraksi dan akan melahirkan di rumah sakit dekat rumahku, tiba-tiba mantan suamiku masuk ke ruangan sebagai dokter yang menanganiku. 10 menit kemudian, terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara pintu jati yang terbanting keras menggema ke seluruh penjuru kompleks perumahan elit itu. Cynthia tersentak kaget, namun kakinya tetap berusaha berdiri tegak di atas lantai teras marmer yang dingin. Di hadapannya berdiri Ibu Rika, mantan ibu mertuanya, dengan wajah merah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Tangan wanita parubaya itu menunjuk tepat ke wajah Cynthia dengan jari telunjuk yang gemetar karena kebencian. Di belakang Ibu Rika, terlihat Vino berdiri mematung. Mantan suami Cynthia itu hanya menunduk, tidak berani mengangkat wajahnya untuk sekadar menatap mata wanita yang baru saja resmi bercerai dengannya 1 jam yang lalu di pengadilan agama. Hujan gerimis mulai turun membasahi bumi sore itu, seolah alam turut merasakan kepedihan yang sedang terjadi di beranda rumah megah keluarga Darmawan. Ibu Rika melangkah maju dengan agresif, membuat Cynthia refleks mundur selangkah. Wanita itu menarik koper besar berwarna hitam milik Cynthia, dan melemparkannya begitu saja menuruni anak tangga teras. Koper itu terguling kasar hingga mendarat di atas paving blok halaman yang mulai basah. Suara roda koper yang beradu dengan batu terdengar menyedihkan, sepi dan hampa seperti hati Cynthia saat ini. Ibu Rika berteriak dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar tetangga di kanan dan kiri rumah bisa mendengar. Ia mengatakan bahwa rumah ini suci dan tidak pantas diinjak oleh wanita pembawa sial. Kata-kata kasar terus meluncur dari mulutnya tanpa henti. Ia menyebut Cynthia sebagai wanita tidak berguna yang hanya bisa menumpang makan dan menghabiskan harta putranya selama 5 tahun pernikahan tanpa memberikan hasil apapun. Cynthia menarik napas panjang, berusaha menahan gejolak air mata yang mendesak ingin keluar. Ia merapikan ujung jilbab panjangnya yang sempat tertarik saat Ibu Rika mendorong bahunya tadi. Ia tahu bahwa menangis di hadapan Ibu Rika hanya akan memberikan kepuasan bagi wanita itu. Cynthia telah berjanji pada dirinya sendiri saat palu hakim diketuk tadi siang, bahwa ia tidak akan meneteskan air mata lagi untuk keluarga ini. Ia menatap Vino, berharap ada sepatah kata pembelaan keluar dari mulut laki-laki yang pernah berjanji melindunginya di hadapan penghulu 5 tahun lalu. Namun harapan itu sia-sia. Vino tetap diam membisu, seolah lidahnya keluh atau keberaniannya telah dicabut paksa oleh ibunya sendiri. Vino yang ada di hadapannya saat ini bukanlah Vino yang dulu ia kenal, melainkan hanya sebuah bayang-bayang yang dikendalikan penuh oleh ambisi ibunya. Ibu Rika kembali berteriak mengusir Cynthia. Ia mengatakan bahwa Cynthia harus segera angkat kaki dari wilayah kekuasaannya detik ini juga. Ia tidak sudi melihat wajah menantu yang menurutnya mandul itu berlama-lama di rumahnya. Tuduhan mandul itu sudah menjadi makanan sehari-hari Cynthia selama 3 tahun terakhir. Padahal dokter mengatakan bahwa kondisi mereka berdua sehat, hanya belum waktunya saja. Namun bagi Ibu Rika, ketiadaan cucu adalah aib besar dan alasan kuat untuk menyingkirkan Cynthia, demi mencari menantu baru yang lebih kaya, dan bisa memberikan keturunan dengan cepat. Obsesi Ibu Rika terhadap cucu bukan didasari kasih sayang, melainkan karena syarat warisan mendiang Bapak Darmawan yang konon berkaitan dengan kelahiran cucu pertama. Cynthia melangkah perlahan menuruni anak tangga, mendekati kopernya yang tergeletak miring. Hujan semakin deras, membasahi gamis dan kerudungnya. Air hujan bercampur dengan debu jalanan membuat ujung pakaiannya kotor, namun Cynthia tidak mempedulikannya. Ia menegakkan punggungnya, lalu berbalik menatap Ibu Rika dan Vino untuk terakhir kalinya. Dengan suara yang tenang namun tajam, Cynthia berkata bahwa hari ini ia memang keluar dari rumah ini dengan hinaan. Namun ia mengingatkan agar Ibu Rika mengingat momen ini baik-baik. Cynthia bersumpah tidak akan pernah kembali atau meminta bantuan mereka, bahkan jika suatu saat nanti mereka bersujud di kakinya. Tatapan Cynthia begitu dingin hingga membuat Vino akhirnya mendongak kaget. Namun Cynthia sudah membuang muka. Ia menarik kopernya menembus hujan, berjalan keluar dari gerbang besi tinggi yang selama ini mengurungnya dalam penderitaan. Langkah kaki Cynthia terasa berat menyusuri trotoar jalanan kota yang basah. Ia tidak punya tujuan pasti. Uang di dompetnya sangat terbatas karena selama menikah, akses keuangannya dibatasi oleh Ibu Rika. Vino memang memberikan nafkah, tapi semua dikelola oleh ibunya dengan alasan untuk ditabung. Cynthia yang naif dulu menurut saja.
Kini ia sadar betapa bodohnya ia menyerahkan kendali hidupnya pada orang lain. Mobil-mobil mewah berlalu lalang menyipratkan genangan air ke arahnya, menambah lengkap penderitaan sore itu. Namun anehnya, di tengah hujan deras itu, Cynthia justru merasa lega. Beban berat di pundaknya seolah luruh bersama air hujan. Ia bebas. Tidak ada lagi caci maki setiap pagi, tidak ada lagi tatapan merendahkan saat makan malam, dan tidak ada lagi tuntutan yang tidak masuk akal. Setelah berjalan hampir 2 kilometer, Cynthia menemukan sebuah halte bus yang cukup sepi. Ia duduk di sana, menggigil kedinginan. Ia mengeluarkan ponselnya, mencari informasi tentang kamar kos murah yang bisa disewa harian. Ia menemukan sebuah alamat di gang sempit yang letaknya cukup jauh dari kawasan elit ini. Tanpa membuang waktu, ia memesan ojek daring. Perjalanan menuju tempat barunya terasa sangat jauh. Pemandangan gedung-gedung tinggi perlahan berganti menjadi rumah-rumah padat penduduk yang berhimpitan. Cynthia tiba di sebuah rumah kos sederhana berlantai 2 dengan cat yang mulai mengelupas. Pemilik kos, seorang ibu tua yang ramah, menyambutnya dengan tatapan iba melihat kondisi Cynthia yang basah kuyup. Cynthia membayar sewa untuk 1 minggu ke depan dengan sisa uang tunai yang ia miliki. Kamar itu kecil, hanya berukuran 3 kali 3 meter. Kasurnya tipis dan ada bau lembab yang menguar dari dinding. Tapi bagi Cynthia, ini adalah istana dibandingkan rumah mewah neraka yang baru saja ia tinggalkan. Di sini ia punya ketenangan. Cynthia mulai membuka kopernya yang basah untuk menyelamatkan pakaian-pakaiannya. Ia mengeluarkan baju-bajunya satu persatu dan menggantungnya agar kering. Saat ia merogoh bagian paling dasar dari kopernya, tangannya menyentuh sebuah benda keras berbentuk persegi. Ia mengernyitkan dahi, tidak ingat pernah memasukkan benda itu. Cynthia menariknya keluar. Ternyata itu adalah sebuah Al-Quran tua bersampul kulit milik mendiang Bapak Darmawan, ayah mertuanya yang meninggal 2 tahun lalu. Cynthia teringat, dulu sebelum meninggal, Bapak Darmawan memang sangat menyayanginya. Beliau adalah satu-satunya orang di rumah itu yang membela Cynthia dari serangan lisan Ibu Rika. Mungkin tanpa sadar Cynthia pernah memasukkan Al-Quran ini ke dalam tas pribadinya saat membereskan kamar mendiang bapak dulu, dan tas itu kemudian masuk ke dalam koper ini. Cynthia membuka mushaf itu dengan hati-hati, berniat membacanya untuk menenangkan hati. Namun saat ia membuka halaman tengah, sebuah buku catatan kecil berwarna hitam terjatuh ke pangkuannya. Buku itu tipis, lebih mirip buku saku. Cynthia mengambilnya dengan penasaran. Di halaman depan buku itu tertulis nama Bapak Darmawan dengan tulisan tangan yang tegak bersambung. Cynthia membalik halaman demi halaman. Isinya tampak membingungkan. Bukan catatan harian biasa, melainkan deretan angka-angka acak, beberapa koordinat tempat, dan frasa-frasa yang tidak membentuk kalimat utuh. Ada satu halaman yang dilingkari dengan tinta merah tebal. Di sana tertulis deretan angka yang mirip dengan nomor rekening bank, namun jumlah digitnya berbeda. Di bawahnya tertulis sebuah kalimat peringatan, kunci hanya ada pada ibu dari cucu pertamaku. Cynthia tertegun membaca kalimat itu. Ia tahu Bapak Darmawan adalah pengusaha sukses yang asetnya luar biasa banyak. Namun setelah beliau meninggal, Ibu Rika selalu mengeluh bahwa warisan yang ditinggalkan tidak sebanyak yang dikira dan bisnis keluarga sedang surut. Apakah mungkin ada aset yang disembunyikan? Cynthia menutup buku itu dengan jantung berdebar. Ia merasa buku ini bukan benda sembarangan. Ini adalah sebuah petunjuk. Namun untuk saat ini, ia terlalu lelah untuk memikirkannya. Ia menyimpan buku itu di bawah bantalnya, lalu merebahkan tubuhnya yang lelah, berharap esok pagi matahari akan bersinar lebih cerah baginya. 1 minggu telah berlalu sejak Cynthia meninggalkan rumah keluarga Darmawan. Kehidupan di kamar kos sempit itu mulai terasa normal baginya. Setiap pagi ia bangun sebelum subuh, menunaikan salat, lalu bersiap mencari pekerjaan. Cynthia adalah lulusan manajemen dengan nilai yang baik, namun jeda 5 tahun tidak bekerja membuatnya sedikit kesulitan bersaing. Meski begitu, ia tidak menyerah. Ia mengambil pekerjaan lepas sebagai penulis artikel daring dan penerjemah dokumen untuk menyambung hidup. Uang yang didapat tidak banyak, hanya cukup untuk makan sederhana dan membayar sewa kos minggu berikutnya. Namun Cynthia bersyukur. Setidaknya ia makan dari hasil keringatnya sendiri, bukan dari uang yang disertai hinaan. Pagi itu, Cynthia terbangun dengan perasaan yang sangat tidak nyaman. Kepalanya pening luar biasa, seolah ruangan di sekelilingnya berputar. Perutnya terasa diaduk-aduk. Ia bergegas lari ke kamar mandi umum yang terletak di ujung lorong kos. Rasa mual itu memuncak hingga ia memuntahkan isi perutnya yang hanya berisi cairan bening, karena ia belum sarapan. Tubuhnya lemas, ia terduduk di lantai kamar mandi yang dingin sambil memegangi perutnya. Awalnya ia mengira ini hanya masuk angin biasa karena kelelahan dan kehujanan minggu lalu.
Tapi kemudian ia menyadari sesuatu. Siklus bulanannya terlambat. Di tengah kesibukan dan stres menghadapi perceraian, ia lupa menghitung tanggal. Seharusnya ia sudah datang bulan sejak 10 hari yang lalu. Jantung Cynthia berdegup kencang. Ia mencoba menepis dugaan yang muncul di kepalanya. Tidak mungkin, batinnya menyangkal. Selama 5 tahun menikah dan melakukan berbagai program hamil, hasilnya selalu nihil. Kenapa justru sekarang, di saat ia sudah bercerai dan hidup sebatang kara, tanda-tanda itu muncul? Dengan tangan gemetar, Cynthia membasuh wajahnya. Ia segera berpakaian rapi dan berjalan menuju apotek terdekat. Ia membeli alat tes kehamilan paling akurat yang tersedia, menyembunyikannya di balik saku gamisnya seolah benda itu adalah barang terlarang. Sepanjang jalan pulang, pikirannya berkecamuk. Antara harapan dan ketakutan bertarung hebat di dalam dadanya. Sesampainya kembali di kamar kos, Cynthia langsung melakukan tes tersebut. 3 menit terasa seperti 3 abad baginya. Ia meletakkan alat tes itu di tepi wastafel kecil di sudut kamar, tidak berani melihatnya langsung. Ia duduk di tepi kasur, meremas jemarinya, berdoa tanpa henti. Jika hasilnya negatif, ia akan kecewa karena naluri keibuannya selalu mendamba anak. Tapi jika hasilnya positif, ia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya sendirian. Akhirnya, ia memberanikan diri. Cynthia melangkah mendekat dan mengambil alat pipih berwarna putih itu. Matanya terbelalak. 2 garis merah tegas terpampang nyata di sana. Positif. Cynthia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis yang pecah seketika. Tubuhnya merosot ke lantai. Ia hamil. Anak yang selama ini ia dan Vino nantikan hadir di saat pernikahan mereka sudah hancur lebur. Perasaan bahagia menyeruak di dadanya, ia mengelus perutnya yang masih rata dengan lembut. Ada kehidupan di sana, darah dagingnya. Namun detik berikutnya, bayangan wajah bengis Ibu Rika muncul di benaknya, mengubah kebahagiaan itu menjadi teror yang mencekam. Cynthia ingat betul obsesi Ibu Rika terhadap cucu demi warisan. Jika Ibu Rika tahu Cynthia hamil anak Vino, wanita itu pasti akan melakukan segala cara untuk merebut bayinya. Ibu Rika punya uang dan kekuasaan untuk memenangkan hak asuh. Atau lebih buruk lagi, ia bisa saja mencelakai Cynthia demi mengambil anak itu begitu lahir. Cynthia segera bangkit dan menghapus air matanya. Naluri perlindungan seorang ibu mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tidak boleh lemah. Ia harus melindungi janin ini. Tidak ada satu orang pun dari keluarga Darmawan yang boleh tahu. Vino pun tidak boleh tahu, karena Vino terlalu lemah dan pasti akan membocorkannya pada ibunya. Cynthia memutuskan untuk menyembunyikan kehamilannya rapat-rapat. Ia akan berjuang sendirian. Namun, ia sadar ia butuh bantuan seseorang yang bisa dipercaya untuk masalah hukum dan keamanan, terutama karena ia ingat buku catatan Bapak Darmawan yang masih ia simpan. Satu nama terlintas di benaknya. Kenzo. Teman masa kecilnya yang kini menjadi pengacara muda berbakat. Dulu mereka sangat dekat sebelum Cynthia menikah dan dilarang bergaul dengan teman laki-laki oleh Ibu Rika. Cynthia mencari kontak Kenzo di media sosial dan memberanikan diri mengirim pesan. Gayung bersambut, Kenzo merespons dengan cepat dan tanpa khawatir mendengar kabar perceraian Cynthia. Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe kecil yang letaknya tersembunyi, jauh dari jangkauan pergaulan sosialita Ibu Rika. Sore harinya, Cynthia bertemu Kenzo. Pria itu tampak gagah dengan setelan jas kerjanya, namun tatapan matanya tetap hangat seperti dulu. Cynthia menceritakan semuanya, mulai dari pengusiran, kehamilannya yang harus dirahasiakan, hingga ketakutannya pada ancaman Ibu Rika. Kenzo mendengarkan dengan seksama, wajahnya mengeras menahan amarah mendengar perlakuan keluarga Vino. Ia berjanji akan membantu Cynthia secara hukum untuk melindungi hak asuh anak itu nantinya. Kenzo menyarankan agar Cynthia mulai menyusun strategi, bukan hanya bertahan. Kemudian Cynthia mengeluarkan buku catatan kecil milik Bapak Darmawan dan meletakkannya di atas meja. Ia menceritakan bagaimana ia menemukannya. Kenzo, yang memiliki ketertarikan pada teka-teki dan investigasi, segera memeriksa buku itu. Ia membolak-balik halaman, mengamati deretan angka dan koordinat. Matanya menyipit saat melihat halaman yang dilingkari tinta merah. Kenzo mengeluarkan laptopnya, mengetikkan deretan angka tersebut ke dalam sistem pencarian data perbankan yang ia miliki aksesnya sebagai pengacara korporat. Jari-jarinya menari lincah di atas papan ketik. Wajah Kenzo berubah serius. Ia memutar layar laptopnya ke arah Cynthia. Di layar itu terlihat data sebuah brankas penyimpanan eksklusif di sebuah bank swasta ternama. Kenzo menjelaskan bahwa angka-angka itu adalah kode akses ganda untuk sebuah safe deposit box tingkat tinggi. Brankas itu terdaftar atas nama Bapak Darmawan, namun statusnya dibekukan dengan syarat khusus. Syarat pembukaannya sesuai dengan tulisan di buku itu,
hanya bisa diakses oleh wali sah dari cucu kandung biologis pertama Bapak Darmawan, dengan melampirkan bukti tes DNA yang valid. Kenzo menatap Cynthia dengan tajam, mengatakan bahwa anak yang ada di kandungan Cynthia saat ini bukan sekadar bayi biasa. Bayi itu adalah kunci tunggal untuk membuka aset rahasia yang nilainya mungkin jauh lebih besar dari seluruh kekayaan yang kini dikuasai Ibu Rika. Cynthia ternganga. Ia tidak menyangka Bapak Darmawan sudah menyiapkan skenario ini. Mungkin beliau sudah memprediksi bahwa istrinya akan berbuat curang. Hal ini membuat posisi Cynthia semakin berbahaya. Jika Ibu Rika tahu tentang keberadaan aset ini dan syarat pembukaannya, nyawa Cynthia dan bayinya benar-benar di ujung tanduk. Ibu Rika pasti akan melakukan apa saja untuk mendapatkan bayi itu sebagai alat pembuka brankas, lalu menyingkirkan Cynthia selamanya. Kenzo menggenggam tangan Cynthia di atas meja, memberikan kekuatan. Ia berkata bahwa mulai detik ini, mereka berdua adalah tim. Kenzo akan melindungi rahasia ini dengan nyawanya. Ia meminta Cynthia untuk fokus pada kesehatan kandungannya, sementara ia akan mengurus penyelidikan lebih lanjut tentang aset tersebut dan menyiapkan jaring pengaman hukum. Mereka sepakat untuk merahasiakan kehamilan ini sampai detik terakhir, sampai bayi itu lahir dan cukup kuat untuk menjadi bukti hidup yang tak terbantahkan. Sumpah bungkam itu kini terikat di antara mereka, di bawah ancaman badai besar yang siap menghantam kapan saja. 4 bulan telah berlalu sejak malam pengusiran itu. Musim telah berganti, namun dingin yang menusuk tulang di hati Cynthia belum juga reda. Perubahan fisik mulai terlihat jelas pada tubuhnya. Perut yang dulu rata kini mulai sedikit membuncit, sebuah tanda kehidupan yang tumbuh semakin kuat di rahimnya. Cynthia berdiri di depan cermin tua yang retak di sudut kamar kosnya. Ia mematut diri, mengenakan sebuah gamis berwarna coklat tua dengan ukuran 2 kali lebih besar dari ukuran tubuh aslinya. Ia juga mengenakan himar panjang yang menjuntai hingga menutupi dada dan perut. Penyamaran ini mutlak diperlukan. Ia tidak bisa membiarkan siapapun melihat perubahan bentuk tubuhnya, terutama orang-orang yang mungkin mengenalinya dan melaporkan keberadaannya pada Ibu Rika. Kehidupan Cynthia kini berubah drastis menjadi sangat tertutup. Ia membatasi interaksi dengan dunia luar seminimal mungkin. Jika harus keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan pokok atau bekerja paruh waktu, ia selalu mengenakan masker kesehatan dan kacamata berbingkai besar. Ia sengaja memilih waktu-waktu sepi, seperti pagi buta atau larut malam, untuk menghindari keramaian. Rasa takut selalu menghantuinya, seolah ada mata-mata Ibu Rika di setiap sudut kota. Namun, di balik ketakutan itu, ada kekuatan baru yang tumbuh. Setiap kali merasakan pergerakan halus janin di perutnya, semangat Cynthia kembali membara. Ia sedang berjuang untuk 2 nyawa sekarang. Hari itu adalah jadwal pemeriksaan kandungan rutin bulanan. Selama ini, Cynthia selalu berpindah-pindah klinik kecil yang jauh dari pusat kota untuk menghindari jejak. Namun, kali ini ia mengalami keluhan nyeri yang cukup mengkhawatirkan di bagian pinggang bawah. Dokter di klinik kecil menyarankannya untuk melakukan pemeriksaan lebih lengkap di rumah sakit besar yang memiliki peralatan USG memadai. Dengan berat hati dan diliputi kecemasan, Cynthia memutuskan untuk pergi ke Rumah Sakit Medika Utama. Itu adalah rumah sakit terbesar di kota, tempat Vino bekerja sebagai dokter spesialis kandungan. Sebuah keputusan yang sangat berisiko, ibarat masuk ke kandang singa. Namun, demi kesehatan bayinya, Cynthia menepis rasa takut itu. Ia meyakinkan diri bahwa rumah sakit itu sangat besar dan memiliki ratusan staf. Kemungkinan berpapasan dengan Vino sangat kecil jika ia berhati-hati. Cynthia tiba di rumah sakit dengan langkah cepat. Ia menundukkan kepala, menarik masker medisnya hingga menutupi hampir separuh wajah. Ia mendaftar sebagai pasien umum menggunakan nama belakangnya saja, agar tidak menarik perhatian. Ruang tunggu poli kandungan siang itu cukup ramai. Cynthia memilih duduk di kursi paling pojok, terhalang oleh pilar besar. Jantungnya berdegup kencang setiap kali melihat jas putih dokter melintas. Ia mengamati sekeliling dengan waspada. Untungnya, dokter yang menanganinya hari ini bukan Vino, melainkan seorang dokter senior wanita yang ramah. Pemeriksaan berjalan lancar. Dokter mengatakan bayinya sehat, namun Cynthia harus lebih banyak istirahat dan tidak boleh stres. Masalah muncul saat Cynthia harus menebus resep vitamin di instalasi farmasi rumah sakit. Antrean obat sangat panjang mengular. Cynthia berdiri gelisah dalam barisan, sesekali melirik jam tangannya. Ia ingin segera keluar dari tempat ini. Tiba-tiba, dari arah pintu masuk lobi utama, terdengar suara langkah sepatu hak tinggi yang beradu nyaring dengan lantai keramik. Suara itu sangat khas dan familiar di telinga Cynthia. Ia menoleh sedikit dan seketika darahnya berdesir hebat. Di sana, berjalan dengan angkuh, adalah Ibu Rika. Wanita itu mengenakan pakaian desainer yang mencolok, kacamata hitam yang disangkutkan di kepala, dan tas bermerek yang dijinjing dengan gaya pamer.
Ibu Rika tidak sendirian, ia sedang menyeret Vino yang tampak lesu di belakangnya. Cynthia panik. Ia terjebak dalam antrean dan tidak bisa serta-merta lari, karena di depannya ada orang tua yang berjalan lambat. Jarak mereka semakin dekat. Ibu Rika tampaknya sedang memarahi Vino di tempat umum, tidak peduli dengan tatapan orang-orang. Samar-samar Cynthia mendengar Ibu Rika mengeluh tentang pusing kepalanya yang kambuh akibat stres memikirkan bisnis yang merugi, dan ia memaksa Vino menemaninya mengambil obat. Jalur menuju loket obat khusus VIP tempat Ibu Rika menuju melewati antrean pasien umum tempat Cynthia berdiri. Cynthia membalikkan badan, memunggungi jalan utama, berpura-pura sibuk mencari sesuatu di dalam tasnya. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Langkah kaki Ibu Rika semakin mendekat. Tiba-tiba langkah itu berhenti tepat di belakang Cynthia. Cynthia menahan napas. Ia mendengar Ibu Rika berbicara dengan nada curiga. Wanita itu seperti mengenali postur tubuh atau mungkin tas yang dipakai Cynthia, tas lama yang pernah ia pakai saat masih menjadi menantu. Ibu Rika memanggil dengan suara ragu namun tajam. Ia bertanya pada sosok yang memunggunginya itu. Cynthia memejamkan mata, berdoa dalam hati. Jika ia menoleh, tamatlah riwayatnya. Ibu Rika pasti akan melihat perutnya yang tertutup gamis, tapi tetap terlihat jika diperhatikan dari jarak dekat, dan mengenali matanya. Tangan Ibu Rika terulur, hendak menepuk bahu Cynthia untuk memaksanya berbalik. Tepat 1 detik sebelum tangan itu menyentuh bahu Cynthia, sebuah tangan kekar melingkar di pinggang Cynthia dan menariknya merapat. Suara bariton yang tenang terdengar di telinga Cynthia. Seorang pria berdiri di sampingnya, memeluk bahunya dengan protektif namun sopan. Pria itu adalah Kenzo. Kenzo, yang entah bagaimana bisa muncul di sana, langsung menyapa Cynthia dengan panggilan sayang yang cukup keras agar didengar oleh Ibu Rika. Ia berpura-pura menjadi suami yang baru saja kembali dari toilet. Kenzo bertanya dengan nada manja kenapa istrinya berdiri di situ sendirian. Ibu Rika tersentak kaget dan menarik tangannya kembali. Ia melihat adegan itu dengan tatapan bingung. Di hadapannya kini berdiri sepasang suami istri yang tampak mesra. Pria itu tinggi tegap dan wanita itu bersandar padanya. Ibu Rika yang tadi curiga kini menjadi ragu. Postur wanita itu memang mirip Cynthia. Tapi Cynthia tidak mungkin punya suami secepat itu, apalagi pria setampan dan segagah Kenzo. Selain itu, setahu Ibu Rika, Cynthia tidak punya teman laki-laki karena ia selalu mengekangnya dulu. Ibu Rika mendengus kesal, merasa salah orang. Ia bergumam sinis tentang orang-orang yang pacaran di rumah sakit, lalu menarik lengan Vino untuk segera pergi ke loket VIP. Vino sempat menoleh sekilas ke arah pasangan itu. Matanya bertemu pandang dengan mata Cynthia yang tersembunyi di balik kacamata. Ada getaran aneh yang dirasakan Vino, sebuah perasaan familiar yang menyakitkan, namun ia terlalu lelah untuk memprosesnya. Vino pun berlalu mengikuti ibunya. Setelah Ibu Rika dan Vino menghilang di tikungan koridor, kaki Cynthia lemas seketika. Ia hampir terjatuh jika Kenzo tidak menahannya. Kenzo segera membimbing Cynthia keluar dari antrean dan menuju mobilnya yang terparkir di area belakang. Di dalam mobil yang aman, Cynthia menangis lega. Ia bertanya bagaimana Kenzo bisa tahu ia ada di sana. Kenzo menjelaskan bahwa ia memang menugaskan orang untuk mengawasi Cynthia dari jauh demi keamanannya, dan saat tahu Cynthia ke rumah sakit tempat Vino bekerja, Kenzo langsung menyusul karena firasatnya tidak enak. Kenzo memarahi Cynthia dengan lembut, karena mengambil risiko sebesar itu. Cynthia meminta maaf. Ia menyadari kecerobohannya hampir saja menghancurkan segalanya. Hari itu menjadi peringatan keras bagi mereka berdua, bahwa Ibu Rika adalah ancaman nyata yang bisa muncul kapan saja. Perang dingin ini belum berakhir, justru baru saja dimulai. Waktu bergulir tanpa ampun. Kandungan Cynthia kini memasuki bulan ke-7. Perutnya sudah membesar dengan nyata. Tidak bisa lagi disembunyikan hanya dengan pakaian longgar biasa jika dilihat dari jarak dekat. Gerakan janin di dalam rahimnya semakin aktif, seringkali menendang-nendang seolah tidak sabar ingin melihat dunia. Cynthia kini lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar kosnya. Ia sudah berhenti bekerja paruh waktu yang mengharuskannya keluar rumah. Kebutuhan hidupnya kini sepenuhnya ditopang oleh tabungan darurat dan bantuan Kenzo, yang bersikeras meminjamkan uang sebagai utang yang bisa dibayar nanti setelah warisan cair. Cynthia awalnya menolak. Namun demi gizi bayinya, ia mengesampingkan egonya. Di sisi lain kota, suasana di kediaman keluarga Darmawan semakin suram dan mencekam. Bisnis properti dan perkebunan yang ditinggalkan mendiang Pak Darmawan, mengalami kemunduran drastis di tangan Ibu Rika. Sifat tamak dan gaya hidup mewah Ibu Rika yang tidak terkontrol, membuat arus kas perusahaan berantakan. Banyak investor yang menarik diri karena tidak percaya pada kepemimpinan Ibu Rika yang arogan. Tagihan-tagihan mulai menumpuk, dan para penagih utang dari bank mulai sering menelepon ke rumah. Ibu Rika menjadi semakin beringas.
Ia menyalahkan semua orang atas kegagalan ini, kecuali dirinya sendiri. Setiap hari, rumah besar itu dipenuhi teriakan marah Ibu Rika yang memaki asisten rumah tangga, atau memarahi Vino yang dianggap tidak becus membantu keuangan keluarga. Sore itu, Kenzo datang menemui Cynthia di kos dengan membawa kabar penting. Wajah pengacara muda itu tampak serius namun ada kilatan kemenangan di matanya. Ia membawa sebuah map tebal berisi dokumen hasil investigasi mendalam yang ia lakukan selama 3 bulan terakhir. Kenzo duduk di lantai beralaskan karpet tipis di kamar Cynthia, lalu membuka dokumen itu. Ia menjelaskan temuannya tentang surat wasiat asli Pak Darmawan. Ternyata, Pak Darmawan telah membuat sebuah klausul rahasia yang disimpan di notaris kepercayaannya, bukan notaris yang biasa disuap oleh Ibu Rika. Isi wasiat itu sangat mengejutkan. Pak Darmawan menyatakan bahwa kepemilikan saham utama perusahaan dan aset likuid senilai miliaran rupiah tidak akan jatuh ke tangan istrinya, Rika, secara langsung. Aset itu dibekukan dalam sebuah trust fund. Kunci pencairannya adalah kelahiran cucu kandung biologis pertama dari garis keturunan laki-laki, yaitu anak Vino. Jika dalam waktu 5 tahun setelah kematian Pak Darmawan tidak ada cucu yang lahir, maka seluruh aset itu akan disumbangkan ke yayasan sosial, dan Rika hanya akan mendapatkan rumah tinggal serta uang bulanan yang jumlahnya sangat terbatas. Kenzo menjelaskan bahwa inilah alasan sebenarnya mengapa Ibu Rika begitu obsesif menekan Cynthia dulu untuk hamil, dan ketika Cynthia dianggap gagal, ia langsung membuangnya untuk mencari wanita lain. Ibu Rika bukan ingin cucu untuk disayang, ia butuh cucu sebagai kunci brankas berjalan. Fakta ini membuat Cynthia merinding. Bayi yang ada di kandungannya kini bukan hanya sekadar anak, melainkan target bernilai miliaran rupiah. Jika Ibu Rika tahu Cynthia hamil, wanita itu pasti akan melakukan segala cara, legal maupun ilegal, untuk merebut bayi itu begitu lahir, lalu menyingkirkan Cynthia agar ia bisa menguasai aset tersebut sebagai wali dari cucunya. Cynthia memeluk perutnya erat-erat, berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan tangan kotor Ibu Rika menyentuh anaknya walau seujung jari pun. Kenzo menenangkan Cynthia, mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan perlindungan hukum. Begitu bayi itu lahir, mereka akan langsung melakukan tes DNA dan mengajukan klaim warisan atas nama anak itu dengan Cynthia sebagai wali tunggal yang sah, memotong akses Ibu Rika sepenuhnya. Sementara itu, di rumah mewah yang mulai terasa seperti neraka, Vino sedang mencari dokumen asuransi lama di gudang penyimpanan atas perintah ibunya. Ibu Rika berteriak-teriak dari lantai bawah, menyuruh Vino cepat menemukan polis asuransi yang mungkin bisa dicairkan untuk menutupi hutang jangka pendek. Vino membongkar tumpukan kardus berdebu dengan perasaan hampa. Pikirannya melayang pada Cynthia. Sejak pertemuan sekilas di rumah sakit 3 bulan lalu, bayangan mantan istrinya itu terus menghantuinya. Ia merasa bersalah karena tidak membela Cynthia saat diusir, dan rasa bersalah itu kini menggerogoti jiwanya. Vino sadar ia hanyalah boneka ibunya, pria pengecut yang tidak punya pendirian. Saat sedang menggeser sebuah kotak kardus berisi barang-barang lama yang tidak terpakai, tangan Vino menyenggol sebuah tas tangan wanita yang tergeletak di pojok. Itu adalah tas tangan milik Cynthia yang tertinggal saat pengusiran. Ibu Rika mungkin menyuruh pembantu membuangnya ke gudang alih-alih memberikannya pada Cynthia. Vino mengambil tas itu, membersihkan debu yang menempel. Hatinya terasa nyeri memegang benda milik wanita yang pernah ia cintai itu. Ia membuka tas itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa ia simpan sebagai kenang-kenangan. Di dalam tas itu hanya ada beberapa struk belanjaan lama, sebuah lipstik yang sudah patah, dan tisu bekas. Namun, di saku bagian dalam yang tersembunyi, jari Vino menyentuh selembar kertas licin. Ia menariknya keluar. Itu adalah sebuah foto hasil USG. Foto hitam putih yang buram, menunjukkan janin yang masih sangat kecil, hanya berupa gumpalan. Jantung Vino berhenti berdetak sesaat. Ia adalah dokter kandungan, ia tahu persis cara membaca foto USG. Ia mengamati gambar itu dengan teliti. Ukuran janin dalam foto itu menunjukkan usia kehamilan sekitar 6 minggu. Vino buru-buru melihat tanggal yang tertera di pojok foto. Sialnya, bagian tanggal itu sobek sebagian dan terkena noda tinta lipstik yang meleleh, sehingga tahun dan bulannya tidak terbaca jelas. Vino terduduk lemas di lantai gudang yang kotor. Otaknya berputar cepat melakukan kalkulasi. Jika foto ini diambil sesaat sebelum mereka bercerai, berarti saat diusir, Cynthia sedang hamil muda. Vino mencoba mengingat-ingat. Beberapa minggu sebelum perceraian, Cynthia memang sering mengeluh tidak enak badan dan pusing. Tapi Ibu Rika selalu menuduhnya malas dan pura-pura sakit. Vino meremas rambutnya dengan frustrasi. Apakah mungkin ia telah mengusir darah dagingnya sendiri? Apakah anak itu masih ada? Ataukah Cynthia menggugurkannya karena benci pada Vino? Atau mungkin Cynthia keguguran karena stres saat diusir? Berbagai pertanyaan mengerikan berkecamuk di kepala Vino.
Rasa penasarannya berubah menjadi kepanikan. Ia membandingkan ingatan pertemuannya dengan wanita mirip Cynthia di rumah sakit waktu itu. Wanita itu memakai baju longgar. Cara jalannya sedikit berbeda, khas ibu hamil yang menahan beban. Potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu dalam benak Vino. Jika benar Cynthia hamil, maka anak itu adalah anaknya. Anaknya yang selama ini ia idam-idamkan. Tiba-tiba pintu gudang terbuka kasar. Ibu Rika berdiri di sana dengan wajah merah padam, membentak Vino karena terlalu lama. Vino dengan cepat menyembunyikan foto USG itu ke dalam saku celananya. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang berbeda kali ini. Ada kilatan curiga dan amarah yang mulai tumbuh. Vino bangkit berdiri, ia memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya sendiri, tanpa sepengetahuan ibunya. Ia harus menemukan Cynthia. Langit malam itu seolah sedang menumpahkan seluruh amarahnya ke bumi. Kilat menyambar silih berganti, membelah kegelapan dengan cahaya putih menyilaukan, diikuti oleh suara guntur yang menggelegar dahsyat hingga menggetarkan kaca-kaca jendela. Hujan turun dengan intensitas yang mengerikan, mengubah jalanan kota menjadi sungai-sungai kecil yang keruh. Di dalam kediaman mewah keluarga Darmawan, suasana tak kalah tegangnya dengan badai di luar. Ruang tamu utama yang megah telah disulap menjadi tempat pertemuan formal. Ibu Rika, dengan gaun sutra merah marun yang mencolok, sibuk memberi instruksi kepada para pelayan untuk menata hidangan makan malam istimewa. Malam ini adalah malam penentuan. Ibu Rika telah mengundang keluarga seorang rekan bisnis kaya raya yang memiliki putri tunggal, dengan tujuan menjodohkan Vino, demi mendapatkan suntikan modal segar untuk menyelamatkan perusahaan yang sedang sekarat. Vino berdiri di sudut ruangan, mengenakan kemeja formal yang terasa mencekik lehernya. Wajahnya pucat dan matanya cekung, tanda kurang tidur selama berhari-hari. Sejak menemukan foto USG misterius di gudang beberapa waktu lalu, pikiran Vino tidak pernah tenang. Ia dihantui oleh rasa bersalah dan pertanyaan yang tak terjawab. Ia sudah berusaha mencari keberadaan Cynthia secara diam-diam, namun mantan istrinya itu seolah lenyap di telan bumi. Tidak ada jejak digital, nomor ponselnya tidak aktif, dan teman-teman lama Cynthia pun mengaku tidak tahu apa-apa. Malam ini, di tengah rencana gila ibunya untuk menjodohkannya lagi, rasa muak dalam dada Vino memuncak hingga ke ubun-ubun. Ia menatap ibunya yang sedang tertawa palsu saat menerima telepon, dan untuk pertama kalinya, Vino merasakan dorongan perlawanan yang begitu kuat. Ketika tamu kehormatan itu menelepon bahwa mereka terjebak macet parah akibat banjir di beberapa titik, Vino melihat celah. Tanpa meminta izin pada ibunya, ia menyambar kunci mobil dan jas dokternya yang tersampir di kursi. Ibu Rika yang melihat pergerakan putranya segera berteriak melarang. Matanya melotot tajam mengancam agar Vino tidak berani melangkah keluar pintu. Namun Vino tidak peduli. Ia beralasan bahwa ada panggilan darurat dari rumah sakit yang menyangkut nyawa pasien, sebuah kebohongan yang ia ucapkan dengan nada datar tanpa ekspresi. Sebelum Ibu Rika sempat menahannya secara fisik, Vino sudah berlari menerobos hujan menuju garasi, memacu mobilnya keluar dari gerbang rumah yang terasa seperti penjara itu. Ia butuh tempat untuk bernapas, dan ironisnya, ruang IGD rumah sakit yang penuh darah dan tangisan adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa menjadi manusia berguna. Sementara itu, di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang rawan banjir, Cynthia sedang berjuang sendirian melawan rasa sakit yang datang bergelombang. Usia kandungannya sudah memasuki minggu ke-38, dan sejak sore tadi, perutnya terasa kencang dengan interval yang semakin rapat. Awalnya Cynthia mengira itu hanya kontraksi palsu. Namun ketika rembesan air hangat mulai membasahi gamis tidurnya, ia tahu waktunya telah tiba. Air ketubannya pecah. Kepanikan mulai merayapi benaknya. Hujan di luar turun sangat deras, suara gemuruh petir membuat suasana semakin mencekam. Listrik di area kos tiba-tiba padam, meninggalkan Cynthia dalam kegelapan total, hanya ditemani cahaya kilat yang sesekali menerobos masuk dari celah ventilasi. Cynthia meraba-raba mencari ponselnya dalam gelap. Ia mencoba menghubungi Kenzo, namun sinyal di daerah pada penduduk itu hilang timbul akibat cuaca buruk. Pesan yang ia kirimkan hanya berputar-putar tanpa terkirim. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi-jadi, membuatnya mengerang tertahan. Ia merangkak perlahan menuju pintu kamar, memukul-mukul pintu kayu itu dengan sisa tenaganya, berteriak meminta tolong. Beruntung, suara petir mereda sejenak sehingga teriakan Cynthia terdengar oleh tetangga kamar sebelah, seorang ibu parubaya pemilik warung makan bernama Bu Tejo. Pintu kamar didobrak dari luar. Bu Tejo terkejut melihat Cynthia yang sudah tergeletak di lantai dengan wajah banjir keringat dan air ketuban yang menggenang. Bu Tejo segera berteriak memanggil suaminya dan beberapa penghuni kos lain. Situasi menjadi kacau balau. Mereka sadar Cynthia harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun banjir di depan gang sudah setinggi lutut orang dewasa.
Taksi daring maupun ambulans tidak mungkin bisa masuk tepat waktu. Satu-satunya kendaraan yang tersedia dan cukup tinggi untuk menerjang banjir adalah mobil bak terbuka tua milik Pak Tejo, yang biasa digunakan untuk mengangkut sayuran. Tanpa pikir panjang, warga bergotong royong membopong Cynthia naik ke bagian belakang mobil bak terbuka itu. Mereka membentangkan terpal plastik biru seadanya untuk melindungi Cynthia dari guyuran hujan deras. Cynthia berbaring di atas alas kasur tipis yang basah oleh cipratan air, menggigit bibirnya hingga berdarah menahan sakit kontraksi yang kini datang setiap 2 menit sekali. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti neraka. Mobil tua itu terguncang hebat setiap kali melibas jalanan berlubang yang tertutup genangan air. Cynthia mencengkeram tangan Bu Tejo yang setia menemaninya di belakang, meremasnya kuat-kuat setiap kali gelombang rasa sakit menghantam rahimnya. Dalam kesadarannya yang mulai timbul tenggelam, Cynthia terus merapal doa demi keselamatan bayinya. Ia berbisik lirih pada perutnya, meminta anaknya untuk bertahan sedikit lagi. Pak Tejo memacu mobilnya secepat mungkin menuju fasilitas kesehatan terdekat yang memiliki peralatan lengkap. Takdir seolah mempermainkan hidup Cynthia, karena rumah sakit terdekat dan paling lengkap di rute itu adalah Rumah Sakit Medika Utama, tempat Vino bekerja. Cynthia yang sudah setengah sadar tidak lagi mampu memprotes tujuan mereka. Yang ia inginkan hanyalah anaknya selamat. Tidak peduli meski ia harus masuk ke kandang singa sekalipun. Mobil bak terbuka itu akhirnya berbelok masuk ke area instalasi gawat darurat rumah sakit dengan suara rem mencicit. Pak Tejo melompat turun dan berteriak memanggil petugas medis. Perawat dan petugas keamanan segera berlarian mendorong Brankar mendekati mobil. Tubuh Cynthia yang basah kuyup dan menggigil diangkat ke atas Brankar. Darah segar terlihat mulai mengalir di antara kakinya, bercampur dengan air hujan dan air ketuban. Kondisinya kritis. Detak jantung janin yang diperiksa sekilas oleh perawat triase terdengar melemah. Lampu merah tanda bahaya dinyalakan. Brankar didorong cepat menyusuri lorong rumah sakit yang dingin, roda-rodanya berdecit nyaring beradu dengan lantai. Seorang perawat berteriak lantang melalui radio panggil, meminta dokter jaga spesialis kandungan untuk segera ke ruang bersalin, karena ada pasien partus macet dengan gawat janin. Malam itu, di tengah badai yang mengamuk, takdir mempertemukan kembali 2 insan yang telah terpisah jalan dalam situasi yang paling dramatis. Vino baru saja menyelesaikan penjahitan luka pada seorang pasien kecelakaan lalu lintas di IGD, ketika suara panggilan darurat menggema melalui pengeras suara internal rumah sakit. Panggilan itu ditujukan khusus untuknya karena dokter spesialis lain sedang terjebak banjir dan belum bisa mencapai rumah sakit. Perawat senior berlari menghampirinya dengan wajah tegang, melaporkan bahwa ada pasien ibu hamil rujukan darurat yang baru saja tiba dengan kondisi pembukaan lengkap namun bayi tidak kunjung turun, disertai tanda-tanda gawat janin yang mengkhawatirkan. Vino langsung membuang rasa lelahnya. Adrenalin membanjiri tubuhnya, mengaktifkan mode profesional yang selama ini menjadi pelariannya dari masalah hidup. Ia berlari menuju ruang bersalin, mencuci tangannya dengan cepat dan steril, lalu mengenakan jas operasi dan sarung tangan lateks. Pintu otomatis ruang bersalin terbuka dengan desis pelan. Vino melangkah masuk dengan wibawa seorang dokter yang siap menyelamatkan nyawa. Ruangan itu penuh dengan kesibukan perawat dan bidan yang sedang memasang infus serta alat monitor jantung pada pasien. Suara mesin monitor berbunyi bip-bip dengan irama cepat yang menandakan takikardia pada janin. Vino mendekat ke sisi meja operasi. Pasien wanita itu terbaring lemah dengan wajah tertutup masker oksigen bening yang mengembun. Rambutnya tertutup rapat oleh jilbab basah yang berantakan. Mata wanita itu terpejam erat, keningnya berkerut menahan sakit yang luar biasa. Vino segera memeriksa status medis yang disodorkan perawat, lalu mencondongkan tubuhnya untuk memeriksa kondisi fisik pasien. Saat Vino hendak memeriksa bukaan jalan lahir, pasien itu membuka matanya karena kontraksi hebat yang datang tiba-tiba. Tangan pasien itu terangkat refleks, mencengkeram lengan jas dokter Vino dengan kekuatan yang mengejutkan. Mata mereka bertemu. Detik itu, waktu seolah berhenti berputar bagi Vino. Seluruh suara bising alat medis dan instruksi perawat di sekitarnya mendadak senyap, tergantikan oleh dengungan keras di telinganya. Mata coklat terang yang basah oleh air mata itu, tatapan tajam yang menyimpan luka sekaligus kekuatan itu, Vino mengenalnya lebih baik daripada ia mengenal dirinya sendiri. Itu mata Cynthia. Vino terpaku kaku. Tubuhnya gemetar hebat, hingga perawat di sebelahnya menyadari perubahan sikap sang dokter. Vino menatap wajah di balik masker oksigen itu dengan ketidakpercayaan yang membuncah. Cynthia, wanita yang ia cari-cari, wanita yang diusir ibunya karena dituduh mandul, kini terbaring di hadapannya sedang berjuang melahirkan seorang bayi. Fakta itu menghantam kesadaran Vino dengan brutal. Perut besar yang membumbung di balik selimut hijau rumah sakit itu adalah bukti nyata kebohongan yang selama ini dicekokkan ibunya, sekaligus bukti kebodohannya sendiri sebagai suami.
Cynthia pun mengenali Vino. Raut wajahnya berubah dari kesakitan menjadi ketakutan, lalu dengan cepat berubah menjadi tatapan dingin penuh permusuhan. Ia mencoba menarik tangannya, seolah sentuhan Vino adalah racun, namun tenaganya terlalu lemah. Cynthia berusaha bicara, suaranya serak dan terputus-putus di balik masker. Ia mendesiskan kalimat yang membuat hati Vino hancur berkeping-keping. Cynthia memohon agar Vino tidak membiarkan ibunya tahu tentang keberadaan bayi ini. Ia berkata bahwa ia lebih rela mati daripada anaknya disentuh oleh keluarga Darmawan. Permintaan itu bukan permintaan seorang istri pada suaminya, melainkan permohonan seorang ibu yang sedang melindungi anaknya dari ancaman predator. Vino menelan ludah yang terasa pahit. Air mata menggenang di pelupuk matanya, namun ia sadar ia tidak boleh runtuh sekarang. Nyawa Cynthia dan bayi mereka, bayi mereka, ada di tangannya. Ia harus menjadi dokter, bukan mantan suami yang penuh penyesalan, setidaknya untuk 1 jam ke depan. Vino menarik napas panjang, memaksa tangannya untuk berhenti gemetar. Dengan suara tegas namun bergetar menahan emosi, ia memberi instruksi pada tim medis untuk menyiapkan prosedur persalinan dengan bantuan vakum karena tenaga ibu sudah habis. Ia membisikkan janji pada telinga Cynthia, berjanji demi Tuhan bahwa ia akan menyelamatkan mereka berdua dan akan menjaga rahasia ini. Cynthia hanya menatapnya nanar, tidak ada kepercayaan di sana, hanya kepasrahan karena tidak ada pilihan lain. Proses persalinan berlangsung tegang. Detak jantung bayi sempat menurun drastis, membuat suasana ruang operasi mencekam. Vino bekerja dengan cekatan, keringat dingin membasahi keningnya. Ia memandu Cynthia untuk mengejan di sela-sela kontraksi, memberikan semangat yang terdengar seperti doa putus asa. Setelah perjuangan selama 20 menit yang terasa seperti selamanya, tangisan bayi pecah membelah kesunyian malam. Suara tangis itu kencang dan lantang, tanda paru-paru yang sehat. Vino mengangkat bayi laki-laki yang masih merah dan berlumuran darah itu tinggi-tinggi. Perasaan haru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya meledak di dadanya. Itu putranya. Darah dagingnya. Cucu pewaris sah yang selama ini dinanti, namun hadir lewat jalan penderitaan yang panjang. Vino meletakkan bayi itu di dada Cynthia, untuk inisiasi menyusui dini. Tangan Vino gemetar saat menyentuh kulit bayi yang hangat itu. Ia ingin memeluk mereka berdua, meminta maaf sampai suaranya habis, tapi tembok dingin yang dibangun Cynthia menghentikannya. Cynthia memeluk bayinya dengan posesif, air matanya menetes deras membasahi pipi sang bayi. Ia mencium kening putranya dengan penuh cinta. Namun saat ia mendongak menatap Vino, tatapan itu kembali beku. Cynthia berkata dengan suara lemah namun menusuk, menegaskan bahwa Vino memang ayah biologisnya, tapi Vino bukan pelindungnya. Ia meminta Vino untuk segera pergi setelah tugas medisnya selesai. Kalimat itu menampar Vino lebih keras daripada tamparan fisik. Saat perawat mengambil alih bayi untuk dibersihkan dan ditimbang, Vino diam-diam mengambil sampel darah tali pusat bayi tersebut menggunakan tabung kecil yang ia sembunyikan di saku jasnya. Instingnya bekerja. Ia teringat pada keraguan tentang asal-usul dirinya sendiri yang belakangan ini muncul, karena perbedaan golongan darah yang mencolok dengan Ibu Rika. Vino berniat melakukan tes DNA, bukan untuk membuktikan anak itu anaknya, karena ia sudah yakin 100%, tapi untuk membongkar misteri lain yang melingkupi keluarga mereka. Vino mundur perlahan, memberi ruang bagi perawat untuk mengurus Cynthia. Ia berjalan keluar dari ruang bersalin dengan langkah gontai, melepas masker bedahnya dengan kasar. Di lorong yang sepi, Vino bersandar pada dinding dingin, merosot duduk di lantai, dan menangis tanpa suara. Ia menangis untuk anaknya yang lahir di tengah badai, untuk mantan istrinya yang ia kecewakan, dan untuk dirinya sendiri yang terjebak dalam jaring kebohongan ibunya. Namun, di tengah tangisannya, sebuah tekad baru tumbuh. Vino meraba tabung sampel darah di sakunya. Ia bersumpah, mulai malam ini, ia tidak akan lagi menjadi boneka. Ia akan mencari kebenaran, meskipun kebenaran itu akan menghancurkan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Dan badai di luar sana seolah menjadi saksi bisu bahwa setelah malam ini, tidak ada lagi yang akan sama dalam hidup mereka. Suasana di dalam ruang bersalin itu berangsur-angsur tenang setelah tangisan pertama bayi memecah keheningan malam yang dicekam badai. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi lewat 10 menit. Cynthia masih terbaring lemah di atas meja persalinan, tubuhnya basah oleh keringat perjuangan, namun matanya memancarkan binar kelegaan yang luar biasa. Di dadanya, terlelap seorang bayi laki-laki mungil yang baru saja dibersihkan, dibalut kain bedong hangat berwarna biru muda. Napas bayi itu terdengar teratur, naik turun dengan damai, kontras dengan detak jantung ibunya yang masih berpacu sisa ketegangan. Vino berdiri di sudut ruangan, melepas sarung tangan medisnya dengan gerakan lambat. Tatapannya kosong menatap lantai ubin yang dingin.
Ia baru saja membantu melahirkan anaknya sendiri, namun ia merasa tidak berhak untuk mendekat atau sekadar menyentuh pipi bayi itu lagi setelah tugas medisnya selesai. Ada tembok tebal tak kasat mata yang dibangun Cynthia di antara mereka, tembok yang terbuat dari kekecewaan dan luka pengkhianatan di masa lalu. Keheningan yang rapuh itu tidak berlangsung lama. Tepat 10 menit setelah tali pusar dipotong, suara keributan terdengar dari arah koridor luar. Suara langkah kaki yang terburu-buru disertai teriakan marah menggema mendekat. Vino mendongak, firasat buruk menyergapnya seketika. Belum sempat ia bergerak menuju pintu untuk memeriksa, pintu ganda ruang bersalin itu terdorong terbuka dengan kasar hingga membentur dinding. Sosok Ibu Rika berdiri di ambang pintu, napasnya memburu, rambutnya yang biasa tertata rapi kini sedikit berantakan karena terpaan angin badai saat ia turun dari mobil. Matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan dengan liar, mencari satu hal yang menjadi obsesinya. Tatapannya berhenti pada buntalan kain di pelukan Cynthia. Kilatan tamak seketika menyala di bola matanya, menggantikan rasa lelah yang sempat terlihat. Ibu Rika melangkah masuk tanpa mempedulikan aturan sterilitas ruangan, mengabaikan perawat yang mencoba menghalanginya. Ibu Rika berjalan lurus menuju meja persalinan dengan langkah menghentak. Ia menunjuk wajah Cynthia dengan jari telunjuk yang dihiasi cincin berlian besar. Suaranya melengking tinggi mengatasi suara hujan di luar. Ia berteriak menuntut jawaban tentang siapa ayah bayi itu. Meskipun jauh di lubuk hatinya ia sudah menduga, ia butuh pengakuan verbal untuk memuluskan rencana liciknya. Ia mencemooh Cynthia, mengatakan bahwa wanita yang diusirnya karena dianggap mandul ternyata pandai bersandiwara. Ibu Rika menuduh Cynthia sengaja menyembunyikan kehamilan ini untuk memeras keluarga Darmawan di kemudian hari. Kata-kata kasar terus meluncur dari mulutnya, menyebut bayi suci itu sebagai alat tawar-menawar yang kotor. Vino yang mendengar itu merasakan darahnya mendidih. Ia melangkah cepat, memosisikan dirinya di antara ibunya dan Cynthia, menjadi tameng hidup bagi mantan istri dan anaknya. Vino membentak ibunya untuk diam. Suaranya bergetar karena amarah yang selama ini ia pendam. Ia menegaskan bahwa bayi itu adalah anaknya, darah dagingnya yang sah, dan cucu kandung keluarga Darmawan yang Ibu Rika dambakan. Pengakuan Vino justru membuat wajah Ibu Rika berubah cerah. Namun bukan karena kebahagiaan seorang nenek, melainkan kepuasan seorang pebisnis yang baru saja memenangkan tender besar. Ibu Rika tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar mengerikan di ruangan steril itu. Ia berkata bahwa jika benar itu anak Vino, maka masalah keuangan keluarga selesai malam ini juga. Ia memerintahkan Vino untuk mengambil bayi itu dari tangan Cynthia sekarang juga. Ibu Rika berencana membawa bayi itu untuk tes DNA segera, lalu mendaftarkannya sebagai ahli waris tunggal aset mendiang suaminya, tentu saja dengan dirinya sebagai wali pengampu karena ia menganggap Cynthia tidak kompeten dan miskin. Ibu Rika mencoba menerobos pertahanan Vino. Ia mengulurkan tangannya hendak merenggut bayi yang sedang tertidur itu secara paksa. Cynthia mendekap bayinya erat-erat, membalikkan badan membelakangi Ibu Rika, gemetar ketakutan. Perawat dan bidan di ruangan itu terpaku, bingung harus berbuat apa melihat drama keluarga pemilik rumah sakit ini. Vino mencengkeram pergelangan tangan ibunya kuat-kuat, menahannya agar tidak menyentuh Cynthia. Terjadi tarik-menarik yang menegangkan. Ibu Rika meronta, memaki Vino sebagai anak durhaka yang lebih membela mantan istri gembel daripada ibu kandungnya sendiri yang sudah membesarkannya dengan susah payah. Suasana semakin kacau, tangisan bayi mulai terdengar karena terganggu oleh suara teriakan. Tiba-tiba, pintu ruangan kembali terbuka. Kali ini bukan dengan kasar, melainkan dengan tegas dan berwibawa. Kenzo melangkah masuk, diikuti oleh 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dan seorang pria parubaya yang membawa tas kerja kulit. Seorang notaris senior kepercayaan mendiang Pak Darmawan. Kehadiran mereka seketika membekukan keributan yang terjadi. Ibu Rika menoleh, wajahnya pucat pasi melihat polisi. Ia melepaskan tangannya dari cengkraman Vino, mencoba memperbaiki postur tubuhnya agar terlihat berwibawa kembali. Ia bertanya dengan nada tinggi, apa maksud kedatangan orang luar di urusan pribadi keluarganya ini. Kenzo menatap Ibu Rika dengan tatapan dingin yang menusuk, lalu ia mengangkat sebuah map dokumen berwarna merah yang ia pegang. Kenzo memperkenalkan diri secara resmi sebagai kuasa hukum Cynthia, sekaligus pelaksana wasiat khusus mendiang Bapak Darmawan. Ia berjalan mendekat, suaranya tenang namun mengintimidasi. Kenzo berkata bahwa ia datang untuk membacakan 2 hal penting yang akan mengubah nasib semua orang di ruangan ini selamanya. Ibu Rika mendengus meremehkan, mengatakan bahwa pengacara muda seperti Kenzo tidak tahu apa-apa dan hanya menggertak. Namun Kenzo tidak peduli. Ia membuka map tersebut dan mengeluarkan selembar kertas hasil laboratorium dengan kop resmi lembaga forensik genetik ternama. Kenzo menjelaskan bahwa ia dan Vino telah bekerja sama secara diam-diam.
Sampel darah Vino yang diambil sesaat setelah kelahiran tadi hanyalah formalitas akhir. Karena sesungguhnya Kenzo sudah mengambil sampel DNA Vino dari sikat gigi dan rambut yang tertinggal di rumah sakit beberapa hari lalu, dan membandingkannya dengan sampel Ibu Rika yang ia dapatkan dari gelas bekas minum di sebuah acara amal minggu lalu. Hasil tes pertama yang dibacakan Kenzo adalah konfirmasi paternitas. Dokumen itu menyatakan dengan tingkat akurasi 99,9% bahwa bayi laki-laki yang dilahirkan Cynthia adalah anak kandung biologis Vino. Ini berarti syarat utama wasiat Bapak Darmawan terpenuhi, telah lahir cucu laki-laki pertama yang sah. Aset triliunan rupiah yang tersimpan di brankas kini resmi memiliki pewaris. Mata Ibu Rika berbinar tamak mendengar itu. Ia merasa menang. Ia berpikir bahwa dengan Vino sebagai anaknya, ia masih bisa mengendalikan aset itu melalui putranya. Ia bahkan tersenyum licik ke arah Cynthia, seolah berkata bahwa Cynthia hanya berfungsi sebagai inkubator yang sudah selesai masa pakainya. Namun, senyum itu lenyap seketika saat Kenzo mengangkat lembar kertas kedua. Wajah Kenzo berubah menjadi sangat serius, menatap Ibu Rika tepat di manik matanya. Kenzo berkata bahwa ada satu fakta lagi yang terungkap dari tes komparasi DNA tersebut, sebuah fakta yang selama 30 tahun tertimbun rapi di bawah kebohongan. Kenzo membacakan hasil tes maternitas antara Vino dan Ibu Rika. Hasilnya negatif. Tidak ada kecocokan genetik sama sekali antara Vino dan Ibu Rika. Vino bukanlah anak kandung Ibu Rika. Ibu Rika tidak pernah melahirkan Vino. Ruangan itu hening seketika, seolah seluruh oksigen tersedot keluar. Vino terhuyung mundur, menabrak troli obat hingga berdentang keras. Ia menatap Kenzo dan ibunya bergantian dengan tatapan tidak percaya. Mulutnya terbuka namun tidak ada suara yang keluar. Kenzo melanjutkan penjelasannya dengan kejam namun perlu. Berdasarkan investigasi lanjutan yang dilakukan timnya, terungkap bahwa 30 tahun yang lalu, Ibu Rika hanyalah seorang pengasuh yang bekerja di keluarga kerabat jauh Bapak Darmawan. Istri sah Bapak Darmawan meninggal dunia saat melahirkan Vino di sebuah klinik terpencil saat mereka sedang liburan. Ibu Rika, yang saat itu terobsesi ingin menjadi nyonya besar, memanfaatkan kekacauan itu. Ia memanipulasi situasi, mengambil alih peran ibu bagi bayi Vino, dan perlahan-lahan masuk ke kehidupan Bapak Darmawan yang sedang berduka hingga akhirnya dinikahi. Fakta yang lebih mengerikan adalah, Ibu Rika sengaja memutus semua akses Vino ke keluarga ibunya yang asli agar rahasia ini tidak terbongkar. Vino hidup dalam penipuan seumur hidupnya, mengabdi pada wanita yang sebenarnya hanyalah penculik yang beruntung. Ibu Rika mulai gemetar hebat. Wajahnya yang tadi merah, karena marah kini putih seperti kertas mayat. Keringat dingin sebesar biji jagung bermunculan di dahinya. Ia menggelengkan kepala berulang kali, bergumam bahwa itu semua bohong, fitnah keji yang dibuat-buat untuk menjatuhkannya. Namun bahasa tubuhnya mengkhianati ucapannya. Ketakutan yang terpancar di matanya adalah ketakutan seorang kriminal yang tertangkap basah. Polisi yang berdiri di belakang Kenzo mulai melangkah maju, tangan mereka bersiaga di sabuk peralatan. Notaris tua itu hanya mengangguk pelan, membenarkan bahwa dokumen wasiat Bapak Darmawan memang mengisyaratkan kecurigaan sang mendiang terhadap asal-usul istrinya, itulah sebabnya beliau meminta tes DNA menyeluruh sebagai syarat pencairan warisan. Vino merasa dunianya runtuh. Identitas dirinya, kenangan masa kecilnya, rasa hormat dan takutnya pada sang ibu, semuanya hancur lebur dalam hitungan detik. Wanita di hadapannya ini, yang selalu mengatur hidupnya, yang memaksanya menceraikan wanita yang ia cintai, ternyata adalah orang asing. Lebih parah lagi, wanita ini adalah monster yang mencuri hidupnya dari ibu kandungnya yang asli. Rasa mual menjalar di perut Vino. Ia menatap tangan Ibu Rika, tangan yang dulu sering memukulnya jika ia tidak menurut, tangan yang ia cium setiap pagi sebagai tanda bakti. Tangan itu kotor. Vino merasakan kakinya lemas. Namun di saat yang sama, sebuah kemarahan purba bangkit dalam dirinya. Kemarahan seorang anak yang dikhianati oleh sosok yang paling ia percaya di dunia ini. Malam badai ini benar-benar menjadi saksi terbukanya topeng paling busuk dalam sejarah keluarga mereka. Reaksi Ibu Rika setelah mendengar pembacaan hasil tes DNA itu sungguh di luar dugaan. Bukannya menyerah atau menangis memohon ampun, ia justru meledak dalam histeria yang mengerikan. Topeng kewibawaan dan keanggunan sosialita yang selama ini ia kenakan retak dan hancur berkeping-keping, menampilkan wajah aslinya yang buas dan putus asa. Ia menjerit melengking, suara yang lebih mirip lolongan binatang yang terperangkap daripada suara manusia. Ia menuduh Kenzo memalsukan dokumen, menuduh Cynthia sebagai otak di balik konspirasi jahat ini, dan berteriak bahwa ia adalah Nyonya Darmawan yang terhormat yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Kegilaan terpancar jelas dari sorot matanya yang liar. Dalam kepanikan yang memuncak, logika Ibu Rika tumpul. Ia melihat bayi di pelukan Cynthia sebagai satu-satunya tiket penyelamat. Di kepalanya yang kacau,
Ia berpikir jika ia bisa menguasai bayi itu, ia masih punya kendali. Warisan itu milik cucu Darmawan, dan jika ia memegang cucu itu, ia memegang uangnya. Tanpa mempedulikan polisi yang mulai mendekat, Ibu Rika menerjang maju ke arah meja persalinan dengan gerakan secepat kilat. Tujuannya satu, merebut bayi itu dari Cynthia, atau jika tidak bisa memilikinya, ia akan memastikan tidak ada orang lain yang memilikinya. Tangannya yang berkuku panjang teracung ke depan, mengarah ke wajah bayi yang tidak berdosa itu. Cynthia menjerit ketakutan, mendekap bayinya sambil memejamkan mata, pasrah menerima serangan yang akan datang. Ia tidak bisa lari kemana-mana dalam kondisinya yang masih lumpuh pasca melahirkan. Namun, serangan itu tidak pernah sampai. Sebuah tubuh kekar menabrak Ibu Rika dari samping dengan keras. Vino, pria yang selama 30 tahun selalu menunduk patuh, yang tidak pernah berani menatap mata ibunya, yang selalu berkata, "Iya," pada setiap perintah konyol wanita itu, kini bergerak berdasarkan naluri pelindung murni. Vino mendorong Ibu Rika dengan sekuat tenaga hingga wanita itu terpental mundur dan jatuh tersungkur ke lantai keras rumah sakit. Bunyi tubuh yang menghantam lantai terdengar menyakitkan. Ibu Rika mengerang kesakitan, memegangi pinggangnya, menatap Vino dengan tatapan tidak percaya. Anak penurut itu baru saja melakukan kekerasan fisik padanya. Vino berdiri di depan meja persalinan, napasnya memburu. Dadanya naik turun dengan cepat. Wajahnya merah padam, air mata amarah mengalir di pipinya. Ia menunjuk Ibu Rika yang tergeletak di lantai dengan jari gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Vino mengeluarkan suara aslinya, suara lantang seorang pria dewasa yang sudah muak diinjak-injak. Ia berteriak pada wanita itu untuk tidak berani menyentuh anak dan istrinya lagi. Kata, "Istri," meluncur begitu saja dari mulutnya. Sebuah pengakuan alam bawah sadar tentang di mana hatinya sebenarnya berada. Vino menumpahkan segala kekecewaannya. Ia menyebut Ibu Rika sebagai penipu, penculik, dan iblis berwajah malaikat. Ia mengungkit semua penderitaan yang ia alami, bagaimana ia dipisahkan dari Cynthia, bagaimana ia dipaksa hidup seperti boneka, semua demi ambisi wanita asing yang bahkan tidak memiliki hubungan darah dengannya. Polisi segera bertindak sigap. Sebelum Ibu Rika sempat bangkit untuk menyerang lagi, dua petugas langsung menelikung lengannya ke belakang. Bunyi klik logam borgol yang terkunci terdengar sangat nyaring di ruangan itu, menandakan berakhirnya era kekuasaan Ibu Rika. Wanita itu meronta-ronta, berteriak-teriak memanggil nama Vino, memohon agar putranya menolongnya. Ia memainkan kartu terakhirnya, manipulasi emosional. Ia menangis meraung-raung, mengingatkan Vino tentang siapa yang menyuapinya saat kecil, siapa yang membiayai sekolah kedokterannya, siapa yang merawatnya saat sakit. Ia berusaha menyentuh sisi kemanusiaan Vino, berharap sisa-sisa doktrin kepatuhan itu masih ada. Vino menatap wanita yang sedang diseret polisi itu dengan tatapan dingin yang mematikan. Tidak ada rasa iba di matanya, hanya kehampaan yang gelap. Ia melangkah mendekat perlahan, mensejajarkan wajahnya dengan wajah Ibu Rika yang kini basah oleh air mata buaya. Dengan suara pelan namun terdengar jelas oleh semua orang di ruangan itu, Vino memberikan jawaban terakhirnya. Ia berkata bahwa wanita yang merawatnya itu sudah mati dalam ingatannya detik ini juga. Ia menegaskan bahwa Ibu Rika bukanlah ibunya, melainkan penculik yang merampas haknya untuk mengenal ibu kandungnya. Vino berkata bahwa ia tidak berhutang budi, melainkan Ibu Rikalah yang berhutang sebuah kehidupan padanya, utang yang tidak akan pernah bisa dibayar lunas bahkan jika Ibu Rika membusuk di penjara seumur hidup. Vino mundur selangkah, memberi isyarat pada polisi untuk membawa wanita itu pergi. Saat polisi menyeret Ibu Rika keluar dari ruang bersalin, wanita itu terus berteriak mengutuk semua orang. Suaranya perlahan menjauh dan menghilang di lorong rumah sakit, digantikan kembali oleh suara hujan deras di luar jendela. Kepergian Ibu Rika meninggalkan atmosfer yang berat di dalam ruangan. Notaris membereskan berkas-berkasnya dengan tangan gemetar, jelas terguncang dengan drama yang baru saja ia saksikan. Ia pamit undur diri, mengatakan akan menghubungi Kenzo untuk prosedur legalitas pencairan aset kepada pewaris sah sesegera mungkin. Kenzo mengangguk, lalu menepuk bahu Vino pelan, memberikan dukungan tanpa kata sebelum ia juga melangkah keluar untuk mengurus berkas penahanan di kantor polisi, memberikan ruang privasi bagi Vino dan Cynthia. Kini tinggal mereka bertiga di ruangan itu. Vino, Cynthia, dan bayi mereka. Vino berbalik menghadap Cynthia. Bahunya merosot turun, seolah beban dunia baru saja diletakkan di sana. Ia tampak sangat kacau, rambutnya acak-acakan, matanya bengkak. Ia menatap Cynthia dengan pandangan bersalah yang begitu dalam. Ia tidak berani mendekat. Ia merasa kotor, merasa bodoh karena selama ini menjadi alat bagi kejahatan yang menimpa Cynthia. Vino membuka mulutnya hendak meminta maaf, tapi suaranya tercekat di tenggorokan.
Apa gunanya kata maaf setelah semua kehancuran ini? Ia sadar, ia tidak pantas mendapatkan pengampunan. Ia baru saja kehilangan identitasnya sebagai anak, dan ia tahu ia juga sudah gagal sebagai suami. Cynthia menatap Vino dari atas tempat tidurnya. Rasa takutnya sudah hilang, digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa dan sedikit rasa iba. Ia melihat Vino bukan lagi sebagai mantan suami yang menyebalkan, tapi sebagai korban lain dari kekejaman Ibu Rika. Cynthia menghela napas panjang, membetulkan letak selimut bayinya. Ia berbicara dengan nada datar namun tegas. Ia mengatakan bahwa ia melihat apa yang Vino lakukan tadi. Ia berterima kasih karena Vino telah menyelamatkan anak mereka dari tangan gila wanita itu. Itu adalah satu-satunya hal benar yang pernah Vino lakukan selama 5 tahun mereka bersama. Namun, Cynthia buru-buru menambahkan pagar pembatas. Ia menegaskan bahwa tindakan heroik Vino barusan tidak menghapus luka masa lalu. Pengusiran di tengah hujan, tuduhan mandul, dan diamnya Vino saat harga diri Cynthia diinjak-injak, semua itu adalah parut yang abadi. Vino mengangguk lemah, menerima vonis itu dengan kepala tertunduk. Air matanya menetes lagi, jatuh ke lantai. Ia mengakui semua kesalahannya. Ia berkata bahwa ia sadar dirinya pengecut. Ia merasa seperti sebatang kara sekarang, tidak punya orang tua, tidak punya istri, dan tidak pantas menjadi ayah. Vino merasa sangat kecil dan tidak berarti. Ia mundur perlahan menuju pintu keluar, merasa kehadirannya hanya akan mengotori kebahagiaan Cynthia dan bayinya. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia menoleh sekali lagi, menatap wajah anaknya dari kejauhan dengan tatapan rindu yang menyayat hati. Ia berbisik selamat tinggal, lalu melangkah keluar ke koridor yang sepi, meninggalkan kehangatan ruang bersalin menuju dinginnya kenyataan hidupnya yang baru saja hancur berantakan. Cynthia menatap pintu yang tertutup itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena ancaman terbesar dalam hidupnya, Ibu Rika, telah disingkirkan. Namun ada juga rasa perih melihat kehancuran seorang pria yang pernah ia cintai. Cynthia menunduk, menatap wajah damai putranya. Jari mungil bayi itu menggenggam telunjuk Cynthia dengan erat. Cynthia tersenyum tipis, air mata haru menetes di pipinya. Ia berbisik pada anaknya bahwa mulai hari ini, hidup mereka akan berubah. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi persembunyian. Mereka bebas. Badai di luar sana mulai mereda, menyisakan gerimis halus yang membasuh kota, seolah alam turut serta membersihkan sisa-sisa kejahatan malam itu untuk menyambut fajar yang baru. Topeng telah hancur, dan di balik puing-puingnya, sebuah masa depan yang cerah mulai menyingsing bagi Cynthia dan sang pewaris kecil. 1 bulan telah berlalu sejak malam badai yang penuh prahara itu. Waktu seolah berjalan dengan ritme yang berbeda bagi Cynthia. Jika dulu hari-harinya dipenuhi ketakutan dan tekanan batin di bawah atap keluarga Darmawan, kini ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia cicipi sebelumnya. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui jendela besar di ruang tengah sebuah rumah bergaya minimalis yang baru saja disewanya di kawasan yang tenang dan asri. Rumah ini jauh lebih sederhana dibandingkan istana megah tempat ia dulu tinggal bersama Vino. Namun rumah ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki tempat itu, yaitu kehangatan dan kebebasan. Di atas karpet bulu yang lembut, bayi laki-lakinya yang kini berusia 4 minggu sedang tertidur pulas. Pipi bayi itu tampak gembil dan kemerahan, napasnya teratur, seolah tahu bahwa ia kini berada di tempat yang aman. Cynthia menatap putranya dengan tatapan penuh syukur yang tak terlukiskan. Segala rasa sakit, penghinaan, dan perjuangan berdarah yang ia lalui terbayar lunas setiap kali melihat senyum dalam tidur bayi mungil itu. Kehidupan Cynthia berubah drastis pasca terungkapnya kebenaran di rumah sakit. Dengan bantuan Kenzo yang bergerak cepat dan efisien, status hukum bayinya sebagai pewaris tunggal aset kekayaan Bapak Darmawan telah disahkan oleh pengadilan. Seluruh aset yang sebelumnya dikuasai dan disalahgunakan oleh Ibu Rika kini berada di bawah perwalian Cynthia sampai anaknya dewasa. Tentu saja, Cynthia tidak gila harta. Ia hanya mengambil secukupnya untuk biaya hidup yang layak dan pendidikan anaknya kelak. Sementara sisanya ia serahkan pada manajemen profesional yang diawasi ketat oleh Kenzo untuk diputar kembali dalam bisnis yang sehat. Cynthia kini bukan lagi wanita yang bisa diusir sesuka hati. Ia memegang kendali. Namun, kekayaan itu tidak membuatnya besar kepala. Ia tetap Cynthia yang sederhana, wanita berhijab yang lebih suka menghabiskan waktu mengaji di samping bayinya daripada berfoya-foya. Siang itu, bel pagar rumahnya berbunyi. Cynthia sedikit terkejut, karena ia tidak sedang menunggu paket atau tamu. Kenzo biasanya akan menelepon dulu sebelum datang. Dengan sedikit waspada, Cynthia mengintip dari balik tirai jendela. Jantungnya berdesir pelan saat mengenali sosok yang berdiri di depan pagar besi itu. Pria itu tampak kurus. Jauh lebih kurus dari terakhir kali ia melihatnya di rumah sakit. Pakaiannya kusam,
Kemeja yang dipakainya tampak kusut seperti tidak disetrika, dan rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini sedikit gondrong dan berantakan. Itu Vino. Mantan suaminya yang kini terlihat seperti orang asing yang kehilangan arah. Ada keraguan di hati Cynthia untuk membukakan pintu, namun rasa kemanusiaan dan sisa-sisa kenangan masa lalu membuatnya melangkah keluar. Ia menemui Vino di teras, tidak mempersilakannya masuk ke dalam rumah demi menjaga privasi dan kesucian tempat tinggal barunya. Vino menatap Cynthia dengan mata yang cekung dan berkantung hitam. Sorot matanya redup, kehilangan binar kehidupan yang dulu pernah ada. Saat melihat Cynthia berdiri tegak di hadapannya dengan wajah yang segar dan tenang, Vino merasa semakin kecil. Ia mencoba tersenyum, namun yang tercipta hanyalah seringaian canggung yang menyedihkan. Vino memulai percakapan dengan suara parau. Ia menanyakan kabar Cynthia dan anak mereka. Suaranya bergetar saat menyebut kata anak. Cynthia menjawab dengan singkat dan datar bahwa mereka berdua baik-baik saja, sangat baik bahkan. Jawaban itu menohok Vino, menyadarkannya bahwa kebahagiaan Cynthia justru terwujud saat Vino tidak ada di sampingnya. Vino kemudian menceritakan keadaannya yang hancur lebur. Ia bercerita bahwa ia telah mengundurkan diri dari rumah sakit tempatnya bekerja. Ia tidak sanggup menanggung rasa malu dan bisik-bisik rekan sejawat tentang skandal ibunya yang ternyata adalah penculik. Reputasinya hancur, dan mentalnya terguncang hebat mengetahui bahwa seluruh identitas dirinya selama 30 tahun adalah sebuah kebohongan besar. Vino bercerita bahwa ia kini tinggal di sebuah kamar kos sempit. Ironisnya mirip dengan tempat Cynthia tinggal saat diusir dulu. Aset pribadi Vino yang tidak seberapa telah habis untuk membayar pengacara demi meringankan hukuman Ibu Rika, sebuah tindakan yang ia sendiri tidak mengerti kenapa ia lakukan. Mungkin karena rasa bakti yang sudah tertanam terlalu dalam, atau mungkin karena rasa kasihan melihat wanita yang membesarkannya itu kini mendekam di balik jeruji besi. Vino mengaku bahwa ia merasa sangat kesepian. Ia kehilangan segalanya dalam satu malam. Orang tua, karir, rumah, dan harga diri. Ia datang hari ini dengan satu harapan terakhir. Vino tiba-tiba bersimpuh di kaki Cynthia, mengabaikan debu lantai teras yang mengotori celananya. Ia menangis, memohon pengampunan. Vino memegang ujung gamis Cynthia, meminta kesempatan kedua. Ia berjanji akan berubah. Ia berjanji akan menjadi suami yang tegas, yang tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Cynthia lagi. Ia memohon agar diizinkan kembali ke kehidupan Cynthia, untuk ikut membesarkan anak mereka bersama-sama. Vino berkata bahwa ia akan memulai semuanya dari nol, ia rela bekerja apa saja asalkan bisa berada di dekat Cynthia dan anaknya. Ia mengatakan bahwa ia mencintai Cynthia, dan baru menyadari betapa berharganya Cynthia setelah kehilangan. Tangisan Vino terdengar memilukan, suara penyesalan dari seorang pria yang terlambat menyadari kesalahannya. Ia terus mengulang kata maaf seperti mantra yang berharap bisa memutar balik waktu. Cynthia menatap pria yang bersimpuh di kakinya itu, tanpa emosi yang meluap-luap. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian, tapi juga tidak ada cinta. Yang ada hanyalah rasa iba, seperti melihat orang asing yang sedang terluka parah di pinggir jalan. Cynthia menarik gamisnya perlahan dari genggaman Vino, memintanya untuk berdiri. Ia tidak ingin ada adegan drama di depan rumahnya. Setelah Vino berdiri dengan wajah basah oleh air mata, Cynthia menarik napas panjang dan mulai berbicara. Suaranya tenang, lembut, namun setiap katanya memiliki ketajaman yang mampu mengiris hati lebih dalam daripada teriakan. Cynthia berkata bahwa ia sudah memaafkan Vino. Ia memaafkan ketidakmampuan Vino melindunginya dulu. Ia memaafkan diamnya Vino saat ia dihina. Namun, memaafkan bukan berarti melupakan, dan tentu saja bukan berarti menerima kembali. Cynthia menjelaskan bahwa gelas yang sudah pecah, meski direkatkan kembali, tidak akan pernah bisa menampung air dengan sempurna. Luka yang ditorehkan Vino terlalu dalam. Saat Cynthia diusir keluar rumah di tengah hujan, saat ia kelaparan dan ketakutan sendirian menjaga janinnya, saat itulah rasa cintanya pada Vino perlahan mati dan terkubur bersama air matanya. Cynthia mengatakan bahwa Vino yang ada di hadapannya sekarang hanyalah ayah biologis dari anaknya, tidak lebih. Ia tidak membutuhkan suami yang baru sadar akan tanggung jawabnya setelah badai berlalu. Cynthia dan anaknya sudah membuktikan bahwa mereka bisa bertahan hidup, bahkan hidup lebih baik, tanpa kehadiran Vino. Kata-kata Cynthia itu adalah vonis mati bagi harapan Vino. Pria itu menunduk dalam, bahunya terguncang menahan isak tangis yang semakin deras. Ia sadar, pintu hati Cynthia telah tertutup rapat, dikunci oleh trauma masa lalu yang ia ciptakan sendiri. Cynthia kemudian merogoh saku gamisnya, dan mengeluarkan sebuah amplop putih tebal. Ia menyerahkan amplop itu kepada Vino. Vino menerimanya dengan tangan gemetar, bingung. Ia bertanya apa isinya. Cynthia menyuruhnya membuka.
Di dalam amplop itu terdapat sebuah tiket pesawat satu arah ke Belanda, sejumlah uang tunai dalam mata uang euro yang cukup banyak, dan sebuah alamat yang ditulis tangan oleh Kenzo. Cynthia menjelaskan bahwa itu adalah hasil penelusuran Kenzo tentang keluarga kandung asli Vino. Ternyata, ada kerabat jauh dari ibu kandung Vino yang masih hidup dan tinggal di sana. Cynthia memberikan itu semua bukan sebagai ajakan untuk kembali, melainkan sebagai bekal untuk pergi. Cynthia menatap mata Vino lekat-lekat. Ia berkata bahwa Vino tidak akan bisa menjadi ayah yang baik jika ia sendiri belum sembuh. Vino adalah manusia yang kehilangan identitas, korban manipulasi seumur hidup yang jiwanya rusak. Jika Vino memaksakan diri masuk ke kehidupan anaknya sekarang, ia hanya akan menularkan trauma dan kebingungan itu pada putranya. Cynthia meminta Vino untuk pergi, mencari jati dirinya yang sebenarnya, menyembuhkan luka batinnya, dan belajar berdiri di atas kaki sendiri tanpa bayang-bayang masa lalu. Tiket itu adalah tiket menuju kebebasan Vino, kesempatan untuk memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada orang yang tahu sejarah kelam keluarganya. Ini adalah bentuk kasih sayang terakhir Cynthia, bukan sebagai istri, tapi sebagai sesama manusia yang ingin melihat manusia lain selamat dari kehancuran total. Vino memegang amplop itu erat-erat. Ia menatap tiket itu, lalu menatap wajah Cynthia. Ia mengerti sekarang. Pulang ke rumah Cynthia bukanlah solusi, karena rumah itu bukan lagi miliknya. Solusinya adalah membangun dirinya sendiri di tempat baru. Dengan hati yang hancur namun sedikit lega karena mendapatkan arah tujuan, Vino mengangguk. Ia mengusap air matanya kasar. Ia berterima kasih pada Cynthia, sebuah ucapan terima kasih yang tulus dari lubuk hatinya. Sebelum berbalik pergi, Vino meminta satu hal kecil. Ia ingin melihat wajah anaknya sebentar saja, dari jauh, sebagai bekal ingatan sebelum ia pergi jauh. Cynthia mengangguk dan mengizinkan Vino mengintip dari jendela kaca. Vino menempelkan wajahnya ke kaca, menatap bayi mungil yang sedang tidur di dalam. Air matanya menetes lagi, meninggalkan jejak embun di kaca. Ia berbisik pelan mengucapkan selamat tinggal pada putranya, berjanji dalam hati bahwa suatu hari nanti, jika ia sudah menjadi pria yang utuh dan layak, ia akan kembali bukan untuk memiliki, tapi sekadar untuk menyapa dengan kepala tegak. Setelah itu, Vino berbalik badan, melangkah pergi meninggalkan pekarangan rumah Cynthia dengan langkah yang berat namun pasti, membawa serta penyesalannya menuju cakrawala baru yang jauh di seberang samudra. 6 bulan kemudian, di sebuah kompleks penjara wanita yang lembab dan suram di pinggiran kota. Dinding-dinding beton yang tinggi dan kusam, seolah menjadi saksi bisu atas runtuhnya sebuah kesombongan. Di salah satu sel isolasi yang pengap, seorang wanita tua dengan rambut memutih yang acak-acakan duduk meringkuk di sudut ruangan. Itu adalah Ibu Rika. Penampilannya kini sangat jauh berbeda dari sosok sosialita angkuh yang dulu selalu tampil dengan berlian dan sutra. Tubuhnya kurus kering, kulitnya kusam dan penuh bercak, serta tatapan matanya kosong melompong menatap dinding batu yang dingin. Seragam narapidana berwarna biru pudar yang dikenakannya tanpa kedodoran, menjadi simbol kejatuhannya yang mutlak. Karma telah bekerja dengan cara yang sangat presisi dan menyakitkan. Setelah divonis bersalah atas rangkaian kejahatan berat, termasuk penculikan anak, Vino, pemalsuan identitas, penggelapan dana perusahaan, dan percobaan penipuan warisan, Ibu Rika dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Namun, hukuman penjara bukanlah siksaan terberat baginya. Siksaan terberat adalah kehilangan segala hal yang menjadi Tuhan dalam hidupnya, harta dan status sosial. Seluruh aset yang ia klaim sebagai miliknya telah disita negara dan dikembalikan kepada ahli waris yang sah, yaitu anak Cynthia. Rumah mewahnya telah disita bank, koleksi perhiasannya dilelang, dan teman-teman sosialitanya yang dulu memujanya kini menghilang, bahkan berpura-pura tidak pernah mengenalnya. Ia benar-benar sebatang kara, jatuh miskin, dan terhina. Kondisi kejiwaan Ibu Rika mulai terganggu sejak bulan kedua penahanannya. Ia sering berhalusinasi. Setiap kali pintu sel berbunyi, ia akan melompat bangun dan berlari ke jeruji besi, berteriak memanggil nama Vino. Ia yakin putranya akan datang membawa pengacara hebat dan uang tebusan untuk membebaskannya. Ia akan berteriak-teriak memarahi sipir penjara, memerintah mereka seolah-olah mereka adalah pelayan di rumahnya dulu, meminta disiapkan air hangat untuk mandi atau teh sore berkualitas tinggi. Namun, tidak ada yang datang. Vino telah pergi jauh ke luar negeri, memutus segala kontak dengannya. Kenyataan bahwa anak yang ia curi dan ia besarkan sebagai investasi masa tua kini membuangnya, membuat warasnya perlahan retak. Siang itu, Ibu Rika kembali mengamuk. Ia melempar piring makan siangnya yang berisi nasi cadong keras ke dinding. Ia berteriak histeris, meracau tentang warisan Bapak Darmawan yang seharusnya menjadi miliknya. Ia memaki-maki nama Cynthia, menyebut menantunya itu sebagai pencuri dan penyihir. Para narapidana lain di sel sebelahnya berteriak menyuruhnya diam,
beberapa bahkan melemparinya dengan sampah karena kesal dengan kebisingan itu. Ibu Rika, wanita yang dulu tidak sudi menginjak tanah becek, kini harus tidur di lantai dingin beralaskan tikar tipis, ditemani kecoa dan bau pesing yang menyengat. Ia menangis meraung-raung, memukuli kepalanya sendiri, terjebak dalam neraka yang ia ciptakan oleh keserakahannya sendiri. Ia hidup, tapi jiwanya mati dalam penyesalan dan kegilaan yang tak berujung. Tidak ada karma yang lebih pedih daripada ditinggalkan sendirian dengan pikiran jahat yang memakan tuannya sendiri. Sementara itu, kontras dengan kegelapan di penjara, cahaya terang menyelimuti kehidupan Cynthia. Di lantai teratas sebuah gedung perkantoran modern di pusat kota, Cynthia berdiri di balkon yang luas, memandang hamparan langit sore yang berwarna keemasan. Angin sepau-sepau memainkan ujung jilbabnya yang berwarna pastel. Ia kini bukan hanya seorang ibu, tapi juga seorang komisaris muda yang disegani. Bersama Kenzo dan tim manajemen profesional, Cynthia berhasil memulihkan bisnis peninggalan mertuanya yang sempat hancur. Perusahaan perkebunan dan properti keluarga Darmawan kini kembali sehat, bahkan berekspansi ke bidang sosial dan pendidikan sesuai amanah mendiang Bapak Darmawan yang ingin hartanya bermanfaat. Cynthia menggendong putranya, Arka, yang kini sudah berusia 7 bulan dan mulai aktif berceloteh. Bayi itu tumbuh sehat dan cerdas, mewarisi mata ayahnya tapi memiliki senyum ibunya. Cynthia mencium pipi Arka dengan penuh kasih. Ia teringat kembali pada momen saat ia diusir keluar pagar dengan hinaan mandul. Rasa sakit itu masih ada bekasnya, tapi tidak lagi perih. Rasa sakit itu kini menjadi lencana keberaniannya. Ia membuktikan bahwa dua orang yang teraniaya adalah senjata yang paling ampuh. Ia tidak perlu membalas dendam dengan tangan kotor, tidak perlu memaki balik, atau menyewa preman. Ia cukup bertahan hidup, menjaga amanah di rahimnya, dan membiarkan Tuhan mengatur skenario pembalasan yang adil. Pintu kaca balkon terbuka. Kenzo melangkah keluar dengan membawa 2 cangkir teh hangat. Pria itu tersenyum hangat. Senyum yang selalu menjadi penguat Cynthia selama masa-masa sulit. Kenzo berdiri di samping Cynthia, ikut menatap pemandangan kota. Hubungan mereka kini semakin dekat. Bukan sekadar pengacara dan klien, melainkan dua sahabat yang saling percaya dan saling mengandalkan. Belum ada pembicaraan tentang romansa, karena Cynthia masih ingin fokus pada Arka dan penyembuhan dirinya sendiri. Namun kehadiran Kenzo yang setia memberikan harapan bahwa di masa depan, mungkin ada ruang untuk cinta yang baru, cinta yang sehat, setara, dan menghargai. Kenzo tidak pernah mendesak. Ia sabar menunggu seperti ia sabar menemani Cynthia melewati badai. Cynthia menyesap tehnya, merasakan kehangatan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa benar-benar merdeka. Merdeka dari ketakutan finansial, merdeka dari intimidasi mertua, dan merdeka dari pernikahan yang tidak bahagia. Ia teringat pada Vino yang kini mungkin sedang berjuang menata hidup baru di benua lain. Cynthia mendoakan kebaikan untuk pria itu dari jauh. Ia tidak membenci Vino lagi. Kebencian hanya akan menjadi racun yang mengikatnya pada masa lalu. Dengan melepaskan Vino dan memaafkannya, Cynthia memutus rantai karma buruk itu. Ia tidak ingin Arka tumbuh dengan membawa dendam ibunya. Arka akan tumbuh dengan cerita bahwa ayahnya sedang pergi jauh untuk menjadi orang baik, dan ibunya adalah wanita kuat yang berjuang mati-matian untuknya. Cynthia menatap langit yang mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Ia sadar bahwa ujian hidup mungkin akan datang lagi di masa depan, tapi ia tidak takut. Ia melihat ke bawah, ke jalanan kota yang sibuk, lalu menatap wajah anaknya lagi. Ia berbisik pelan pada Arka, sebuah janji untuk masa depan. Ia berjanji akan mendidik Arka menjadi laki-laki yang menghormati wanita, yang berani bersuara membela kebenaran, dan tidak silau oleh harta. Cynthia ingin memutus siklus racun keluarga Darmawan di generasi Arka. Cerita ini berakhir bukan dengan adegan romantis yang klise atau kemenangan materi semata, melainkan dengan sebuah kedamaian batin. Kemenangan sejati Cynthia adalah kemampuannya untuk tetap menjadi orang baik meskipun dunia pernah memperlakukannya dengan sangat jahat. Saat matahari terbenam sempurna, menutup hari itu dengan keindahan, Cynthia tersenyum lebar. Ia telah melewati malam paling gelap dalam hidupnya, dan kini fajar kebahagiaan telah menyingsing terang, menyinari jalannya, jalan anaknya, dan masa depan mereka yang penuh harapan. Di kejauhan, lonceng keadilan telah berhenti berdentang, menyisakan gema kepuasan bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti akan menemukan alamat pulangnya masing-masing. Pulangnya masing-masing. Pulangnya masing-masing. Pulangnya masing-masing. Pulangnya masing-masing. Pulangnya masing-masing.